Kalau kita sampai nanti dalam kitab Wahyu koreksi-koreksi, Tuhan harus lihat, aku tahu segala perbuatanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu sampai sejauh mana engkau mau berjerih lelah untuk aku. Jadi untuk ikut Tuhan enak-enak semau kita juga nggak boleh, saudaraku. Nggak usah pergi, nggak usah melakukan firman. Nah boleh, saudaraku, ya. Kita harus bertumbuh berkembang dalam Tuhan. Semakin sesuai dengan firman, semakin dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena anak domba itu awalnya dari Mesir, tapi kalau bagi kita menunjukkan kelepasan dari dosa, dan akhirnya harus sampai Wahyu 19. Kita semua boleh masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Harus ke situ, saudaraku. Dan yang masuk ke situ adalah orang-orang yang menang. Pakaiannya sudah pakaian pesta, kehidupannya, kedewasaan rohaninya, semua, saudaraku. Baru diundanglah ke pesta nikah anak domba Allah itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh rahmat kemurahannya kita diberi kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Setiap persekutuan yang benar dengan Tuhan selalu mendatangkan berkat dan anugerah, curahan kasih daripada Tuhan, curahan kasih yang mengampuni, yang menyucikan sepanjang masa umur hidup kita dalam bumi ini. Senantiasa ada juga pengampunan daripada Tuhan. Hanya kalau kita sudah habis waktu, maka saudara-saudaraku, segala berkat itu juga akan berakhir, karena berkat dan juga penentuan hidup kita ini masuk hidup kekal atau tidak, itu ditentukan dengan masa umur kehidupan kita, bukan umur sudah dipanggil Tuhan atau perkataan meninggal dunia. Itu sebabnya siapapun kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, anak-anak, perhatikan hidup ini. Hidup ini adalah penentuan. Diberkati, hidup kekal, atau dihukum selama-lamanya. Kita bukan untuk dihukum, tapi untuk diberkati bersama Tuhan, memuji Tuhan, kekal selama-lamanya di Yerusalem baru, tempat yang paling indah. Tidak ada yang seperti itu di bumi, dan dalam kekekalan nanti hanya di Yerusalem baru. Sebabnya ditentukan Yerusalem baru itu semua, mulai dari alas-alasnya, dindingnya, semuanya, temboknya, ya, diberitahu saudaraku, sangat mewah. Tidak ada yang seperti itu lagi. Sebabnya mari kita semua berkumur, memakai waktu ini, jangan buang kesempatan. Nah, kata orang, sesal kemudian tak berguna. Mulanya apa tuh? Nggak tahu lagi ya. Yang penting sesal kemudian tidak berguna. Jadi sekarang kita ada kesempatan yang baik, saudara. Saya mau ajak kita baca firman Tuhan dalam
Injil Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat 29. Satu perkataan yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sulit. Mudah diperkatakan. Kalau kalimat bagian B-nya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini ya, jadi ya kalimat bagian B-nya, karena permulaannya pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata. Nah, inilah apa yang dikatakannya, inilah inti disampaikan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mana tahu kita nanti di rumah, tahu lagi duduk-duduk di mana-mana, ya, tahu di dalam mobil juga, ya. Ini bisa kita perkatakan. Mari kita ucapkan bagian B saja. 1, 2, 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang nggak usah lihat Alkitab. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, masih lihat ini ya, sama lihat ini. Jangan lihat itu dulu. 1, 2, 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah saudara-saudaraku. Apapun persoalan kita dalam inti ini, yakin bisa selesai. Amin, saudaraku. Amin. Percaya, amin. Yakin, amin. Sungguh, haleluya. Saya senang, saudaraku, ya, kita jadi pemenang. Jadi ini adalah mulai dari awal. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bangsa Israel juga untuk keluar dari masalah mereka yang sudah sekitar 400 tahun di Mesir, dalam paling lama dalam penjajahan mereka, maka Tuhan menyuruh bangsa itu setiap rumah, setiap keluarga supaya mengambil seekor domba. Keluaran pasal 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ini saya lanjut 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi tadi saudara-saudaraku, bagi kita itu langsung Yesus Kristus anak domba Allah. Lihat, maka saudaraku, seperti bangsa Israel, kalau ya di atas atau di salib itu tadi malam juga dikhotbahkan juga,
siapa yang melihat ular yang karena dia bilang ya memang begitulah lambang dari obat-obat itu kan. Begitu juga ada ular saudara-saudara itu. Tapi maksudnya bisanya ular itu sudah harus dimatikan. Nah, jadi bagi kita tidak melihat itu, dia yang mengikut seperti yang kita imani. Karena Yesus sudah mematikan semua sengat daripada iblis yang digambarkan maut itu telah dimatikan di kayu salib. Sehingga siapa kita yang melihat kepada Yesus? Dia anak domba Allah. Semua masalah kita boleh terselesai. Dosa diampuni, dosa disucikan. Ini saudara-saudara, ini bukan kata-kata. Tetapi sejauh mana kita menghargai, sejauh mana kita membutuhkan, sejauh mana kita menempatkan dalam porsi yang sebenarnya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya semakin berharga barang, semakin diperbaiki tempatnya. Contohnya lah perhiasan. Sudah ada kotaknya, ada lagi kayak kamas-kamasnya, ya, masuk lagi di lemari. Nah, gitu saudaraku. Tapi kalau rice cooker, apa yang masuk di lemari? Ini sudah, ya gitulah. Jadi ada penghargaan bagi sesuatu barang. Makanya kita harus benar-benar menghargai, menempatkan, menggunakan darah anak domba Allah itu. Karena itu luar biasa benar-benar. Kalau membawa bangsa Israel benar-benar keluar dari Mesir. Ini saudaraku. Berkuasa. Tuhan mengadakan satu kejadian bagi seluruh orang Mesir. Sehingga orang Israel tidak susah-susah lagi untuk keluar. Gak usah perang, gak usah lari, gak usah. Malah dia bilang, udah pergi kalian, cepat. Kalau kalian mau pergi kurang apa ini, semua dikasih, sampai emas, perak, semua yang berharga, banyak sekali saudara-saudara. Makanan juga banyak sekali. Ini kalau ada domba saudaraku yang tersembelih, apalagi itu hanya menunjuk kepada yang aslinya. Yesus adalah anak domba Allah itu, saudara-saudara. Ya, itu sanggup semua kehidupan kita. Menolong semua kehidupan kita. Kalau bangsa Israel boleh keluar dari Mesir, kita juga bisa ditolong, saudara-saudara. Tapi sering dalam kekristenan ini menghargai, menempatkan, mengutamakan kuasa darah anak domba itu kurang, saudara-saudara. Bahkan kadang-kadang kekristenan itu sepertinya tidak menghargai itu, biasa-biasa saja. Masih hidup duniawi. Apa hidup duniawi? Kalau sudah ada duit, boleh pulapo, minum kopi, minum apa semaunya. Sudah isi raja di Peor, ini nama hidup. Udah senang di situ saja, saudara, ya. Jadi ibadahnya itu juga tidak ada tanggung jawab, tidak ada pergumulan, asal-asalan. Itu sebabnya bagi kita harus menghargai, mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap tenaga, segenap pikiran. Ini saudaraku, haleluya. Semoga semua berkembang. Siapa saja, bapak, opung, pemuda-pemudi, sampai anak-anak harus mengerti, menghargai. Ya, lihatlah anak domba Allah. Hanya dengan itu tertolong, saudaraku. Dan kalau nanti peran anak domba itu luar biasa. Yang tadinya bangsa Israel mau keluar dari Mesir susah sekali. Tapi dengan perannya anak domba yang disembelih, Raja Firaun yang berkata, sudah, kalian pergi, keluar. Butuh apa? Dikasih, saudaraku. Berbaliklah berapa ratus %. Nah ini saudaraku, lihat kata-kata sekarang begitu, saudaraku. Lihat berbalik. Tadinya begitu, nggak boleh. Ya, hanya didengar ada yang mau lari, wow, udah masalah. Tapi ini saudaraku, dia yang suruh, dia kasih perintah, dia kasih biaya, dia kasih apa saja kebutuhan, asal mau keluar. Itulah hebatnya kalau domba Allah itu sudah berperan, saudaraku. Sebabnya itu biar ada dalam hidup kita. Dan hanya dengan kata lihatlah anak domba Allah, kita semua bisa tertolong dalam semua hidup kita. Haleluya, saudaraku. Nah, ini jadi untuk apa itu adalah dalam ayat 12 tadi, Keluaran 12. Jadi ini 12 ini. Saya kalau baca kitab begitu biar gampang. Nah, jadi Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi saudaraku, kejadian karena anak domba itu, ya, itu bagi mereka yang tidak menghargai itu menjadi satu penghukuman. Tapi bagi yang menghargai, yang mengerti posisi dari anak domba itu, mengalami berkat yang sangat besar. Hari ini kita semua harus keberkatan, saudara-saudaraku. Ya, ini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi saudara-saudaraku, di samping kita terberkati, kita luput dari penghukuman, kita luput dari segala bentuk tulah. Jadi kalau kita benar-benar melihat anak domba Allah, menghargai, mengerti, menggunakannya, kita adalah sangat terberkati. Harus yakin. Sebagai bapak dalam semua kehidupannya beda. Anak muda dalam kehidupannya beda, saudaraku. Kalau bapak-bapak kan pikirannya bagaimana supaya semuanya, keluarganya bisa makan, bisa bagus, bisa ini. Kalau anak muda asal dapat duit, ada lagi teman lagi, udah seneng dia. Ya gitu, jadi beda-beda lah pemikirannya. Bisa kuliah, bisa sekolah, bisa ijazah yang bagus. Nah gitu, sudah anak-anak, wah anak-anak beda lagi, asal ada mainan udah ketawa-ketawa aja nih. Beda, saudaraku, ya.
Jadi kita, darah Yesus itu semua-muanya bagi kita. Tapi yang terutama harus menjadi kelepasan bagi kita. Kelepasan dari mana? Yang pertama adalah kita harus mengalami dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, kehidupan cara duniawi, kehidupan keterikatan akan keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dilepaskan dari cara hidup yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Harus sampai sungguh-sungguh beribadah, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Karena ibadah kita ini juga harus ibadah yang berkembang. Ibadah yang naik kelas. Kalau umpamanya bangsa Israel mulai keluar dari jajahan Raja Firaun, ya meningkat lagi melewati Laut Merah, meningkat lagi harus melewati semuanya, ya padang gurun, meningkat lagi harus melewati Sungai Yordan. Ini jadi ada tingkat-tingkat. Baru masuk mulai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi bagi kehidupan kita, saudara-saudaraku, mulai dari kehidupan menerima korban Yesus Kristus. Dalam perjamuan kudus ini, kita akan membuang semua ragi-ragi dunia. Itulah dosa dan segala keinginan daging dan segala cara-cara dunia, tarikan yang menghalangi kemajuan rohani. Kita harus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Ini perjalanan kita, dan perkembangan ini meningkat demi sedikit terus. Sama dengan muda-mudi. Muda-mudi ini kadang-kadang kalau umur 12 sampai 16 cepat itu peningkatannya. Langsung tinggi, langsung kelihatan dewasa. Ini saudara-saudaraku. Jadi terlebih rohani juga harus begitu, saudara-saudaraku. Berkembang. Mulai dari meninggalkan dosa, pertobatan awal, semakin berani mengutamakan Tuhan. Tidak lagi harus diikat oleh cara-cara dunia. Sebabnya saudaraku, kita lihat, putuskan itu ikatan-ikatan untuk kita bisa berkembang dalam Tuhan. Nanti sampai mengutamakan Tuhan melebihi dari semua. Kalau kita sampai nanti dalam kitab Wahyu koreksi-koreksi, Tuhan harus lihat, aku tahu segala perbuatanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu sampai sejauh mana engkau mau berdiri lelah untuk aku. Jadi untuk ikut Tuhan enak-enak semau kita juga nggak boleh, saudaraku. Nggak usah pergi, nggak usah melakukan firman. Nah boleh, saudaraku. Ya, kita harus bertumbuh berkembang dalam Tuhan. Semakin sesuai dengan firman, semakin dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena anak domba itu awalnya dari Mesir, tapi kalau bagi kita menunjukkan kelepasan dari dosa, dan akhirnya harus sampai Wahyu 19. Kita semua boleh masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Harus ke situ, saudaraku. Dan yang masuk ke situ adalah orang-orang yang menang. Pakaiannya sudah pakaian pesta, kehidupannya, kedewasaan rohaninya, semua, saudaraku. Baru diundanglah ke pesta nikah anak domba Allah itu. Ini harus terjadi bagi kehidupan kita. Dan semoga Tuhan menolong kita untuk sampai masuk kepada
puncak dari pekerjaan anak domba Allah itu bagi sidang jemaatnya yang mulai dari menerima kelepasan, menerima sebagai Kristen awal, pertobatan, percaya, dibaptis, terus ada kesetiaan, ada perbuatan, baru saudara-saudaraku di dalam Wahyu 19 perjamuan kawin anak domba ini. Jadi ada awalnya, ada perkembangannya, dan ada sasaran yang tertentu. Saya lihat dalam Alkitab itu begitu semua. Ada awalnya, tapi ada terus perkembangannya, dan ada juga sasaran akhirnya. Itu saudara-saudaraku. Jadi orang kalau tidak ada bertujuan, itu namanya muter-muter, pusing-pusing. Akhirnya pusing, nggak tahu ke mana-mana. Tapi kita saudaraku semua terarah, haleluya. Yang sekolah-sekolah yang baik, di rumah semua terarah. Gak ada yang bingung-bingung. Bingung lagi. Nggak ada itu kan bingung-bingung. Nggak boleh saudaraku. Kita ada firman, ada roh Tuhan yang memimpin kita. Semua hidup ini harus indah di dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu semua terjadi. Saya lihat seluruh dalam hidup ini bukan cuma kata-kata. Nah ini saya masuk 80 tahun. Dalam pengalaman saya juga begitu saudaraku. Kapan saya berkata, Tuhan saya mau cari Engkau dengan sungguh-sungguh. Indah saudara-saudara. Makanya kalau saya sampai sekarang ini, saya sendiri juga belum, dia tidak mengertilah cara Tuhan itu, tapi jadi semua diberkati. Nah itulah, saya kalau udah menyaksikan kehidupan saya, itu di jalan-jalan itu tadinya nggak ada rumah, nggak ada tempat, nggak ada apa, begitu. Tapi di situ saya berkata, Tuhan, saya mau cari Engkau dengan sungguh, bagaimana caranya. Nah, biasanya kalau orang dicarikan sekolah sama orang tuanya, tempat sekolah, tempat kuliah atau apa, saya enggak. Tapi di mana saya benar-benar merindu Tuhan, saya mau ikuti Engkau, saya mau cari Engkau. Orang kita di pasar-pasar gitu enggak tahu apa-apa. Nah, saya umur saat itu sekitar ya 19-an lah begitulah. Nah, tapi tahu ada orang datang. Nah, gitulah. Jadi mungkin tanya-tanya, aku yang dipanggil. Orang jadi supir. Mau? Itulah permulaannya. Ini pun setahun. Tahu-tahu bosku itu pendeta. Wah, cocok lah. Jadi Tuhan buka jalan asal kita rindu. Haleluya saudaraku. Saudara kalau rindu masih Tuhan buka jalan yang baik. Lebih dari saya itu pengalaman saya itu pengalaman pasaran. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara ya yang kuliah, yang sekolah. Ya bagaimana kehidupan itu ditingkatkan oleh Tuhan. Nah, tapi biarpun saya di pasaran, ya buktinya terus dipelihara Tuhan sampai sekarang. Dan saya tidak takut hidup ini. Dulu kami 4 orang. Anak ini 5 kita. 5 datang di Jakarta. Gak ada tujuan dalam pelayanan. Duitnya cuma dikit. Tinggal 90.000 tahun 80. Tahun 90.000 itu. Itu cukup untuk beli 1 tiket deh. Masuk juga ada hamba Tuhan dari Sumatera. Tuhan bilang, kasih duitmu. Loh, udah kosong pulang. Yang anak mau susu juga mau apa. Begitu, soalnya dia baru umur 9 itu. Kasih semua, sudah. Itu. Tapi
langsung melihat Tuhan terjadi. Terus Tuhan buka berkat, Tuhan buka berkat. Tidak ada dari pikiran. Nah, rupanya yang punya rumah udah bosan lihat kita, karena caranya ya cuma 4 meter penuh semuanya 2x2 gitu. Jadi kita kumpul kursinya, tumpuk, mejanya meja plastik bisa dilemparkan. Gitu. Di situ ya kita tidur. Rupanya dia udah bosan lihat kita angkat pasang. Udahlah kalian manik. Ya udah, ya enak. Tapi itulah semua udah Tuhan lengkapi. Kami tidak. Nah, mungkin dia udah kurang puas kita sini. Ayo kita cari rumah. Kami cari rumah jalan tambak, dapat bayar. Ya, bayar setahun. Beli segala barang-barang. Semuanya cukup seperti orang pindah. Ya, kompor-kompornya apa dari juga. Nah itu permulaan. Dan sampai sekarang dipelihara oleh Tuhan. Sampai tadi mungkin malam berdoa, Tuhan, saya ingat Engkau baik gitu. Jadi bagi kita semua Tuhan baik. Lihatlah anak domba Allah. Itu menolong kita semua. Mulai dari menyucikan dosa, menolong setiap hari, sampai membawa kita kepada pesta nikah anak domba Allah itu. Luar biasa rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi jangan pikir Kristen ini cuma main-mainan asal kumpul pulang. Tidak, saudaraku. Ada awal yang sangat baik. Yesus menjadi menyucikan kita dari dosa. Dia paku semua kuasa iblis di kayu salib. Sehingga siapa yang melihat Yesus ya di kayu salib itu, yang sakit disembuhkan, haleluya, yang susah dihibur, segala masalah boleh terselesai. Di situ semua sudah, ya. Makanya di dunia kedokteran saja pun hanya ada ular mangkok kecil, begitu itu sudah obat itu mematikan racun. Apalagi Yesus sudah disalibkan. Jadi kuasa dari dosa itu juga semua sudah terselesai di sana. Itu yang kita andalkan, saudara-saudaraku. Jadi dalam penghargaan kita itu setiap sehari-hari harus sungguh-sungguh. Sebab kalau bangsa Israel tidak berjalan dengan kehendak Tuhan, semua kelepasan itu sia-sia. Karena mereka harus mati semua di tengah perjalanan. Tidak bisa meningkat. Tapi kalau kita harus meningkat dan tingkatannya sampai masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, ke situ semua saudara-saudaraku. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Wahyu 19 itu, di situ kedewasaan jasmaninya ada, dan di situ juga segala perhiasannya ada, dan pakaiannya sudah tersedia. Ini saudaraku ditulis. Coba kita lihat itu ya, ayat mulai dari 7. Marilah kita bersukacita. Ini Wahyu 19. Dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah ini pengantinnya sudah siap sedia. Itu dalam kedewasaan jasmani dan juga segala perhiasan ya, karena ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini saudaraku
harus sampai terjadi bagi kehidupan kita. Itu awalnya dari mana? Darah yang sudah diambil, diusapkan di ambang pintu. Ada yang jenang pintu ya. Molo hatap-hatap atau yang berarti Huseni ya, ya begitulah ya. Ya, pokoknya fungsinya itu lah. Jadi taruh atas ke kanan. Artinya saudaraku, kemanapun kita harus di dalam penyucian darah Yesus. Harus melewati. Harus perhatikan itu. Jangan asal lewat begitu saja, nggak tahu apa yang ada di situ. Itu harus saudaraku. Jadi artinya harus pikir. Aku mau keluar ini. Jangan kita biarkan terus berpikiran yang tidak baik saudaraku. Ya, memikirkan yang macam-macam. Harus ada penyucian darah Yesus. Ini harus berkembang. Semoga Tuhan tolong kita. Dan ini sampai kepada pakaian yang halus, yang berkilau-kilauan. Itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nah, itu dari situ awalnya. Jadi setiap kita berangkat, makanya saudaraku nggak boleh lewat loncat. Ya, harus lewat pintu. Haleluya. Karena pencuri datang bukan lewat pintu. Tapi kalau anak Tuhan lewat pintu. Dan pintunya harus yang ada tanda darah. Ini saudaraku, baru nanti masuk kepada pesta nikah yang benar. Jadi tanda darah itu semoga kita semua memperhatikan. Jangan kemana-mana kalau bukan untuk perkara yang baik, saudaraku. Haleluya. Biar Tuhan tolong saya dan kita semua. Haleluya. Pokoknya kemana-mana harus dalam rencana Tuhan. Harus dalam kehendak Tuhan. Makanya Tuhan tidak bilang begini, bikin darah itu di atas jendela. Tidak. Atau di atap. Tidak. Tapi di mana disuruh bikin? Di ambang pintu. Karena semua orang harus keluar masuk dari pintu, saudaraku. Dan kalau sudah masuk juga tanda darah. Jangan nanti pas masuk dilihat istrinya berantem, dilihat suaminya berantem. Ini nggak melalui pintu ini, nggak melalui yang darah ini, saudaraku. Ya, jadi semua harus kehidupan yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Hati kita, perbuatan kita, semua pemikiran kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Semuanya kalau Bapak Ibu begitu, mudah-mudi juga. Setiap keluar masuk, nanti jangan loncat ya, semua harus dari pintu. Haleluya. Ingat dulu nanti di rumah ini. Jadi anggaplah di sini ada darah Yesusku. Nah, nggak usah harus lihat itu merah, tapi yang kita akan perhatikan, kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebab nanti akhirnya kepada pakaian yang berkilau-kilauan itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu dia berkata kepada, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi harus yang dewasa rohani dan harus yang ada pakaian pesta, saudaraku. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Jadi sekarang kita ada kesempatan untuk senantiasa memperhatikan supaya kita selalu ada di dalam penyucian darah Tuhan. Masih ada kesempatan. Jangan
asal begitu saja saudaraku pura-pura nggak ngerti. Tapi kita semua harus melewati penyucian darah Tuhan dan berpengalaman. Haleluya. Berpengalaman semua ya. Kalau suami istri berpengalaman dari ya menembusi darah Yesus, baru saudaraku. Karena siapa yang ada di dalam Yesus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka pintu itu adalah batas. Keluar masuk kita harus baru dalam Tuhan. Sampai perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Makanya saudaraku, beribadah mendengarkan firman kebenaran. Karena Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini saudaraku keluar masuk kita terus, dan nanti enak saudaraku. Bukan cuma orang-orang cerita Cina itu harus ada undangannya biar boleh masuk. Jadi rupanya dia ikut kita ikut kalau kita pilih. Ya, di sini yang pertamanya ada. Jadi berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tapi sudah harus ada pakaian yang berkilau-kilauan, yang putih bersih, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Inilah yang kita harus kerjakan. Haleluya saudaraku. Jadi kita sudah ada di rumah masing-masing yang ada tanda darah Yesus. Jadi apa yang mau kita terima sekarang adalah tubuh dan darah Tuhan. Nah, jadi yang menghati kita lah dia sekarang saudaraku. Ya. Biarlah semua perjalanan kita ini meningkat dalam perjalanan yang baik. Kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudaraku sampai benar-benar ya untuk mewujudkan ini. Sebab sekali dalam kekristenan itu dia tahu, dia dengar. Dia bisa juga mengatakan sama orang lain, aduh Tuhan tolonglah saya, kita semua. Ya, kita bisa berkata-kata, tapi itu cuma di dalam perkataan. Kosong saudaraku. Jadi ini kita harus benar-benar. Kalau kita lewat di bawah ambang pintu kita ini, benar-benar yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau yang begini kekristenan kita, indah semuanya. Indahlah, indahlah, indah semua saudara-saudaraku. Tapi kalau cuma di kata-kata, pengertian, ada kebiasaan, tanpa pergumulan, tanpa ada perjuangan, ya harus sampai Tuhan bisa lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala kesungguhanmu, aku tahu segala jerih lelahmu. Harus sampai bersungguh-sungguh saudaraku. Jadi yang berjerih lelah, milih Tuhan, milih kehendak Tuhan, milih menyembah Dia, milih beribadah. Haleluya saudaraku. Nah, itu permulaannya. Dialah anak domba Allah. Jadi kita akan menerima tubuh dan darahnya. Itu menjadi pertolongan bagi kita semua atas segala kehidupan kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan.